Halo guys, kali ini gue akan ngejawab pertanyaan dari sebuah komentar di video gue sebelumnya. Pertanyaannya itu datang dari Lovelski-Z5W. Bos, kayak mana supaya rumah cepat laku? Afirmasinya gimana? Jadi dia punya tujuan, rumahnya laku dan cepat lakunya. Kalau kalian punya pertanyaan yang sama, jangan skip video ini dan jangan lupa subscribe. Ayo kita bahas. Oke, sebelum kita ngebahas gimana caranya melakukan afirmasi, gue akan masuk dulu ke masalah cepat atau lama tujuan kita tercapai. Jadi yang perlu kita sadari itu adalah cepat atau lama itu relatif. Gue nggak pernah pakai kata cepat atau lama dalam ucapan afirmasi gue. Gue biasanya menentukan waktu yang agak spesifik. Contohnya kayak di video sebelumnya gue cerita di awal tahun 2026 ini gue ngomong karena istri gue kalau tahun ini kita ganti mobil. Nah, kenapa ke tahun ini? Karena hubungannya adalah dengan keyakinan. Yakin nggak sih tujuan kita tercapai sesuai waktu yang kita tentukan? Nah, mobil ini menurut gue nilainya agak gede. Jadi gue nggak bisa capai dalam waktu dekat. Makanya gue ambil rentang waktu 1 tahun. Jadi gue bilang tahun ini. Dan bayangan gue mungkin mepet-mepet ya Desember lah gue ganti mobil. Walaupun ternyata kenyataannya bulan 3 di bulan Maret gitu kan. Dan gue dapat gratis lagi. Jadi ya intinya penentuan waktu itu harus serealistis mungkin gitu. Menurut hitungan kita yang paling realistis tuh kapan, berapa lama dari sejak kita ucapkan keinginan kita. Itu dulu. Karena keyakinan ini hal yang sulit sebenarnya. Dan untuk gue pribadi, gue bisa yakin kalau menurut hitungan gue realistis. Jadi pilih waktu yang paling realistis. Kemudian kita masuk ke caranya nih. Nah, di komentar itu pertanyaannya kan gimana supaya cepat laku rumahnya. Nah, laku ini juga sebuah kata yang nggak jelas sebenarnya. Mau laku di harga berapa gitu kan. Bisa aja laku sih laku, cuman ternyata harganya nggak sesuai yang kita inginkan. Orang nawarnya kemurahan. Ya kalau kita kasih kan laku juga jatuhnya kan. Jadi gue mau cerita ini ada pengalaman yang bisa dibilang entah istri gue ngomong sengaja atau nggak sengaja atau ngomong ngasal. Yang jelas itu jadi afirmasi dan kejadian. Pengalaman ini tuh kejadian di 2021. Waktu itu kita masih punya mobil ya termasuk Motuba dan kondisinya juga banyak minusnya. Mobil itu nggak pernah kita pakai, cuman keparkir aja di tempat nyokap gue karena tempat gue nggak ada tempat parkirnya. Akhirnya istri gue bilang udah jual aja lah nih mobil gitu. Tapi karena gue nggak yakin kalau gue pasarin akan ada yang mau, gue nggak gerak juga. Sampai satu ketika pas lagi di perjalanan naik motor, gue sama istri gue ngobrol, akhirnya ngebahas mobil itu lagi. Terus keluarlah ucapan dari istri gue, udahlah kalau ada yang nawar 20 juta, gue kasih deh, gitu. Gue lepas, gitu dia bilang. Udah tuh, kita udah lewat gitu aja, nggak kepikiran. Nggak lama selang dari kejadian itu, kira-kira sebulan atau 2 bulan, gue ditelepon sama nyokap gue. Kalau ada orang yang nanyain mobil gue, gitu. Gue tanya dong siapa, gitu. Dia bilang driver Gojek nih, yang dia biasa nganter daerah sini, gitu. Nganter paket daerah sini. Oh ya udah, kasih aja nomorku, gitu. Gue bilang, kasihlah nomor gue ke orangnya. Dia hubungin gue, janjian ketemu. Dia lihat barang di tempat nyokap gue, terus dia nanya, buka harga berapa?
Nah, kayak gue bilang tadi, karena gue nggak yakin, gue juga nggak berani buka harga gitu kan. Akhirnya gue bilang, gini aja lah, bapak mau nawar berapa gitu. Nanti saya sampaikan istri saya gitu. Akhirnya dia buka harga, dia nyebut gimana kalau 20 juta. Di situ gue langsung dek gitu. Wah, sama nih kayak yang dimauin istri gue. Akhirnya gue bilang, ya udah Pak, saya ngobrol dulu sama istri saya, nanti saya kabarin. Pulanglah gue kasih tahu istri gue, ini dia nawar 20 juta, gimana, kasih nggak? Gue bilang kan, ini udah sesuai nih sama yang lu ucapin waktu itu. Akhirnya ya udahlah, kasih aja. Gue kabarin lah, Pak, istri saya oke, 20 juta. Akhirnya transaksi, udah lakulah mobil itu sesuai dengan nilai yang diinginkan istri gue. Maksud gue gimana? Memang di kejadian itu kita nggak nentuin waktu kapan lakunya gitu. Tapi kita nentuin nilai lakunya berapa. Jadi kalau misalkan mau diterapin, digabungin aja. Misalkan kayak jual rumah, pengen laku di harga berapa, terus kapan. Misal nih, kalau itu rumah pribadi gitu kan, ngobrol aja sama keluarga, ngobrol sama suami atau sama istri. Kira-kira kita mau lepas harga berapa ya gitu. Terus ngomong, oke lah, kalau tahun ini ada yang nawar 1M, gue lepas deh gitu. Nah itu kan ada rentang waktunya tuh, tahun ini gitu kan, masih ada sampai Desember gitu. Udah, kita nggak usah pikirin, ikhtiar aja pasarin gitu. Kalau yakin, kalau gue kemarin kan nggak yakin, jadi gue diem aja. Ya emang Allah maha baik aja. Tiba-tiba ada orang datang nanyain itu mobil. Cuman intinya kan balik lagi kayak gue bilang di video sebelumnya, yang belum nonton bisa nonton, linknya ada di deskripsi ya. Manifesting itu kan gabungan dari afirmasi sama action kita gitu. Gue nggak tahu, gue ngerasanya kayak gue nggak ngelakuin apa-apa sih, tapi gue nggak tahu, jangan-jangan ada sebuah action yang itu dinilai dan akhirnya gabung gitu, atau istri gue, karena yang afirmasi istri gue, atau ada sebuah action yang dilakuin istri gue yang akhirnya itu gabung jadi kombinasi yang pas dan kejadian lah gitu. Jadi intinya kalau udah ngucap apa yang diinginkan, udah nggak usah kepikiran, jalanin aja udah. Karena kalau masih kepikiran, ujungnya nanti pasti ada ragu-ragu dan sebagainya, akhirnya malah nggak kejadian. Jalanin aja. Itu yang gue alamin selama ini. Selama itu kejadian, polanya selalu kayak gitu. Bahkan ada satu pola yang menarik, yang mungkin nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Semoga sharing ini bisa berguna buat teman-teman. Silakan dicoba. Dan kalau berhasil, jangan lupa komen di video gue ya. Ceritain gimana pengalaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.